Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Afni Nihaya. Saya guru matematika dari MAN 1 Jombang. Hari ini kita akan belajar matematika wajib kelas 11 semester ganjil. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Hari ini kita akan belajar dengan bab pengantar induksi matematika. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Yang kedua, siswa dapat menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Kita mulai notasi sigma. Simbol notasi sigma bentuknya seperti ini. Apa itu notasi sigma? Jadi notasi sigma adalah pelambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Di sini Bu Afni punya deret U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah seterusnya sampai ditambah UN. Maka jika ini saya ubah ke dalam notasi sigma, itu menjadi seperti ini. Bacanya bagaimana? Ini dibaca sigma dari UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Ya, saya ulangi lagi, dibaca sigma dari UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. K sendiri ini disebut dengan batas bawah. Dan ini tidak harus selalu huruf K, tapi huruf yang lain juga bisa. Yang penting di sini menggunakan huruf kecil. Ya. Sedangkan N-nya di sini disebut dengan batas atas. Dan terakhir UK ini merupakan rumus suku ke K deret. Ini rumusnya. Ya. Kemudian kita menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Saya beri contoh. Yang pertama, ada notasi sigma dari AI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan 6. Maka bisa dinyatakan dalam bentuk deret menjadi A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 dan ditambah A6. Kenapa sampai dengan 6? Karena batas atasnya 6, ya. Dan di sini dimulai dari A1 karena batas bawahnya 1. Seandainya di sini batas bawahnya diganti dengan 3, maka memulainya di sini adalah A3 ditambah A4 tambah A5 dan ditambah A6. Jadi seperti itu, ya. Saya beri contoh lagi. Sigma dari K kuadrat yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan 5. Maka dalam bentuk deret bisa kita tuliskan menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, ya. Batas bawahnya 1, batas atasnya 5. Sekali lagi contoh yang ketiga, sigma dari 3B ditambah 2 yang bergerak dari B sama dengan 4 sampai dengan 6. Jadi B-nya ini nanti diganti mulai dari angka 4. Ya.
Jadi di sini sama dengan dalam kurung 3 dikali 4 ditambah 2. Ya. Ditambah setelah 4 bergeraknya jadi 5. Jadi 3 dikali 5 ditambah 2 ditambah kemudian bergerak menjadi 6 ya. 3 kali 6 ditambah 2. Karena batasnya sampai 6 maka sampai sini berhenti. Selanjutnya, menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Bentuk umum, contoh yang pertama, jika ada deret 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, maka dalam bentuk notasi sigma bisa saya tuliskan menjadi sigma dari n sama dengan 1 sampai dengan 5. Di sini kita selalu gunakan batas bawah sama dengan 1 dan batas atasnya 5 karena di sini ada 5 bilangan. Lalu di sini n. Bagaimana jika dimulai dari 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5? Maka bentuk notasi sigma adalah sigma dari n sama dengan 1 sampai dengan 4 karena 4 bilangan. Maka di sini saya ubah rumusnya menjadi n ditambah 1. Karena kalau n-nya 1 tambah 1, nah awalnya 2 ditambah 1, 3 tambah 1, 4 dan 4 tambah 1, 5. Bagaimana jika dimulai dari 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4? Maka notasi sigma bisa saya tuliskan menjadi sigma dari n sama dengan 1 sampai dengan 5 karena di sini ada 5 bilangan. Maka rumusnya yaitu biar diperoleh 0 maka n min 1. Jadi kalau n sama dengan 1 kurangi 1, 0. Kalau n nya 2 kurangi 1, hasilnya 1, dan seterusnya. Bagaimana jika bentuknya 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25? Nah, ini kita bisa gunakan bentuk pola ya. Dari pola ini bisa kita peroleh 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan ini 5 kuadrat. Maka notasi sigma bisa saya tuliskan menjadi sigma n dimulai dari 1 sampai dengan 5. Lalu di sini n kuadrat karena tadi yang berjalan adalah 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Maka n-nya di sini bisa diubah menjadi 1 sampai dengan 5. Bagaimana jika bentuknya 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64? Maka di sini bisa kita ubah ke bentuk pola. Di sini bisa saya tuliskan menjadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan di sini 2 pangkat 6. Maka notasi sigma bisa saya tuliskan sigma dari n sama dengan 1 sampai dengan 6 dengan rumus 2 pangkat n. N-nya nanti mengikuti di sini ya. Oke. Bagaimana jika 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah 81? Di sini bisa saya peroleh 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4. Nah, lalu 1 di sini diubah menjadi 3 pangkat 0. Ya. Maka notasi sigma adalah sigma dari n sama dengan 1 sampai dengan 5 dengan rumus 3 pangkat, biar tadi berawal dari 0 maka pangkatnya adalah n min 1. Bagaimana jika 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai ditambah 35? Maka bagaimana bentuk notasi sigma? Perhatikan video berikut. Langkah-langkah menyatakan penjumlahan beruntun menjadi notasi sigma. Yang pertama, mencari rumus suku umum atau suku ke n dari suatu penjumlahan. Yang kedua, mencari batas bawah dan batas atas. Hanya 2 langkah ini kita bisa menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Contoh, nyatakan deret berikut dalam notasi sigma. 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah
Seterusnya ditambah terakhir 35. Langkah pertama kita selesaikan yaitu menentukan rumus suku umum. Nah, kita tahu bahwa ini merupakan deret aritmatika ya. Nah, sedikit mengingat deret aritmatika waktu SMP, rumus deret aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 kalikan B ya. UN sendiri itu adalah suku ke N, A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda, dan N adalah banyaknya data. Maka dari deret ini kita identifikasi suku pertama atau U1 atau A kecil ya, itu sama dengan 3 ya. Suku kedua yaitu suku keduanya adalah 5. Nah, suku terakhir di sini ini adalah suku terakhir yaitu 35. Nah, kita cari dulu beda dari deret. Dirumuskan B kecil sama dengan suku kedua dikurangi suku pertama. Nah, kita masukkan suku kedua itu 5 dikurangi suku pertama itu 3. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi bedanya adalah 2. Maka kita masuk ke rumus suku deret. Dirumuskan UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kalikan B sama dengan A-nya kita masukkan 3 ditambah dalam kurung N-1 dikalikan B-nya diganti 2. Nah, N di sini biarkan tetap N karena kita tidak tahu N-nya berapa ya. Kemudian diperoleh 3 ditambah ini dikalikan 2 kalikan N 2N dikurangi 2 kalikan 1 yaitu negatif 2 ya, sehingga diperoleh 2N ditambah 1. Ini adalah rumus suku umum. Selanjutnya, langkah kedua yaitu mencari batas bawah dan batas atas. Kita cari batas bawah dulu. Suku pertama yaitu sama dengan 3. Berarti 2N ditambah 1 ini kita sama dengankan dengan 3. Ya, maka diperoleh 2N sama dengan 3 dikurangi 1. Jadi 1 di sini pindah ruas. Diperoleh 2N sama dengan 2. Sehingga N sama dengan 1. Jadi batas bawah K-nya itu sama dengan 1. Setelah itu kita cari batas atas. UN sama dengan suku terakhir tadi 35 gitu ya. Maka UN-nya di sini saya ganti 2N ditambah 1 itu saya sama dengankan 35. Diperoleh 2N sama dengan 35, 1 pindah ruas jadi dikurangi 1. Diperoleh 2N sama dengan 34. Maka N sama dengan 34 dibagi dengan 2 itu sama dengan 17. Diperoleh batas atas N sama dengan 17. Maka bentuk notasi sigma dari deret 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah titik-titik ditambah 35 adalah sigma 2K ditambah 1 bergerak dari K sama dengan 1 sampai 17. 3. Selanjutnya, nyatakan deret berikut dalam notasi sigma. 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 48. Kalau kita amati deret ini, polanya adalah ini ke sini dikalikan 2 ya. 3 kalikan 2 6, 6 juga dikalikan 2 12, 12 kalikan 2 24, 24 kalikan 2 48. Oh, sepertinya ini adalah deret geometri. Kita cari rumus suku ke N dari deret geometri, yaitu UN sama dengan AR pangkat N-1 dengan UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, R rasio, dan N banyaknya data. Kita amati dari deret ini suku pertama U1 atau kita tuliskan menjadi A kecil yaitu sama dengan 3. Suku kedua U2 sama dengan 6. Maka rasio deret dirumuskan dengan
R sama dengan suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 6 dibagi 3 hasilnya 2, jadi rasionya adalah 2. Kita masukkan ke rumus suku ke N dari deret geometri, UN sama dengan AR pangkat N-1. Kita masukkan A-nya adalah 3, rasionya 2, dengan pangkat N-1. Jadi notasi sigma dapat ditulis menjadi sigma dari N sama dengan 1 sampai dengan 5, karena di sini ada 5 bilangan, dengan rumus 3 kali 2 pangkat N-1. Contoh soal, nyatakan deret berikut dalam bentuk notasi sigma. 2 ditambah 1 setengah ditambah 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/5 dan ditambah 1/6. Kita selesaikan bersama. Jika melihat pola seperti ini sepertinya tidak beraturan, maka kita ubah dulu menjadi 2 di sini sama dengan 2/1 ditambah yang ini kita ubah ke pecahan biasa, yaitu 3/2 ditambah 4/3 ditambah 5/4 ditambah 6/5 ditambah 7/6. Maka notasi sigmanya adalah sigma dimulai dari N sama dengan 1 sampai dengan 6, karena ada 6 bilangan. Nah, yang atas bisa kita rumuskan menjadi N+1 karena di sini dimulai dari 2 ya. Dan penyebutnya karena di sini bilangan urut 1 2 3 4 5 6, maka di sini cukup ditulis N. Contoh yang kedua, nyatakan deret berikut dalam bentuk notasi sigma. 6 ditambah 20 ditambah 56 ditambah 144. Kita jawab bersama. Bentuk ini bisa saya ubah menjadi 2 kalikan 3, itu kan 6, ditambah 4 kalikan 5, 20, ditambah 8 kalikan 7, 56, ditambah 144 itu 16 kali 9. Nah, dari sini kita bisa lihat polanya. Di sini kan yang awal 2, sini 4, sini 8, 16. Ya. Maka di sini bisa dirumuskan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 ya. Sedangkan yang sebelah sini 3, 5, 7, 9. Nah, bisa kita tuliskan notasi dimulai dari N sama dengan 1 sampai dengan 4. Yang ini tadi 2 pangkat N dikali. Nah, ini 2N plus 1. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sebagai pemahaman materi, coba kalian latihan soal berikut. Dan sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudahu ilayya 'inda hajati ولا تنسنيه يا رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.